Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini, channel yang memberikan inspirasi, edukasi, dan juga kreativitas bersama saya, Tia Nuristiana. Oke, di video kali ini saya masih membahas tentang TOEFL preparation, especially structure and written expression, hanya saja dengan materi yang berbeda, yaitu kali ini saya akan membahas tentang degree of comparison. Oke, apa itu degree of comparison? Degree of comparison adalah derajat perbandingan. Ya, mungkin kalian yang duduk di bangku SMP, SMA sudah mempelajari materi ini ya, konsep dasar ini, dan hanya saja di TOEFL itu soalnya lebih kompleks lagi ya, berbeda dengan soal yang diberikan saat SD saat SMP maupun SMA. Oke, di degree of comparison ini, derajat perbandingan ini, saya akan memberikan konsep dasar ya, karena sebagian juga dari murid-murid saya pun masih ada yang bingung tentang konsep dasar dari degree of comparison ini. Oleh karena itu saya akan ulas di sini. Degree of comparison itu sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah bentuk positif, yang kedua adalah bentuk komparatif, dan yang ketiga adalah bentuk superlatif. Oke, saya akan bahas dari yang pertama dulu. Bentuk yang pertama yaitu bentuk positif. Bentuk positif ini maksudnya bukan berarti kalimatnya itu dalam bentuk positif ya. Bukan, maksudnya bentuk positif ini adalah membandingkan dua benda namun mencari persamaannya. Ingat, kalau yang positif membandingkan dua benda namun mencari persamaannya. Contohnya, saya punya baju A dan baju B ya. Baju A dan baju B ini saya beli dari toko yang berbeda, namun saya akan mencari persamaan dari dua benda ini. Misalkan baju A itu sama cantiknya dengan baju B. Nah, ini membandingkan namun mencari persamaannya. Nah, kita akan menggunakannya dengan bentuk positif yang pertama itu. Ya. Untuk pola positif itu ada di sini. Pola yang dipakai dalam bahasa Inggris polanya seperti ini. Contohnya, baju A sama cantiknya dengan baju B ya. Dress A is as beautiful as dress B ya. Jadi baju A sama cantiknya, atau gaun A sama cantiknya dengan gaun B, seperti itu. Oke, kita akan lanjut untuk jenis yang kedua, yaitu bentuk komparatif. Kalau di yang pertama, bentuk yang pertama yang positif itu kita mencari persamaan dari dua benda yang dibandingkan. Kalau misalkan yang komparatif ini kita mencari perbedaan dari dua benda yang dibandingkan. Masih sama contohnya seperti dress A dan dress B, namun saya mencari perbedaannya. Contohnya dress A lebih mahal daripada dress B. Nah, ini mencari perbandingan. Untuk mengungkapkannya, kita menggunakan jenis degree of comparison yang kedua, yaitu bentuk komparatif. Ya, untuk komparatif itu sendiri ada 2 pola yang digunakan. Pola yang pertama, adjective with one syllable. Pola yang kedua, adjective with more than one syllable. Ya, pola yang pertama, adjective dengan satu suku kata seperti big, small, tall, hard, smart, itu adalah contoh dari adjektif satu suku kata. Dan untuk polanya itu seperti ini ya. Ada subjek satu, kemudian verb diikuti dengan adjektifnya dan ditambahkan dengan akhiran er ya. Kemudian diikuti dengan kata then. Di sini ciri-ciri dari degree of comparison yang bentuk komparatif itu ada kata then yang artinya daripada. Kemudian diikuti dengan subjek 2-nya. Oke, contohnya dress A is smaller than dress B ya. Atau contoh lagi, dress B is cheaper than dress A ya. Itu merupakan degree of comparison untuk yang single syllable ya. Jadi di sini ada kata cheap. Cheapnya ini ditambahkan dengan er menjadi cheaper.
Seperti itu. Kemudian followed by then. Oke, paham ya? Kemudian untuk tipe yang kedua, degree of comparison, bentuk komparatif yang kedua ini, itu adalah adjective with more than one syllable. Untuk adjektif lebih dari satu suku kata, seperti beautiful, handsome, expensive, interesting, and then colorful, itu lebih dari satu suku kata. Sehingga polanya pun ada sedikit perbedaan. Kalau yang untuk satu suku kata itu adjektif ditambahkan er, untuk yang lebih dari satu suku kata adjektif ditambahkan more di depan adjektif itu sendiri. Dengan pola yang sama sih, ada subjek 1, kemudian ditambahkan dengan verb, kemudian ditambahkan dengan more, adjektif, then, kemudian subjek 2. Seperti itu. Contohnya, dress A is more beautiful than dress B. Beautiful ini lebih dari satu suku kata sehingga kita menggunakan kata more untuk perbandingan komparatifnya. Jangan lupa diikuti dengan kata than. Oke, mudah ya. Itu adalah jenis yang komparatif. Sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu superlatif. Kalau positif dan juga komparatif itu membandingkan dua benda, kemudian kalau positif mencari persamaan, sedangkan komparatif mencari perbedaan. Untuk yang di superlatif ini menyatakan yang paling. Misalkan dalam suatu kelas atau satu kelas itu mencari mana siswa yang paling tinggi. Nah, ini kita mengungkapkannya dengan cara bentuk superlatif. Bukan komparatif, tapi superlatif yang menyatakan yang paling. Jadi tidak ada pembedanya. Sehingga di sini di bentuk superlatif itu tidak ada subjek 2. Nah, untuk superlatif ini sama dengan komparatif, ada dua pattern yang digunakan. Ya, pattern yang pertama itu adjective with one syllable dan pattern yang kedua itu adjective with more than one syllable. Superlatif ini karena kita menyatakan yang paling, sehingga kita ada tambahan artikel the untuk menyatakan yang paling satu-satunya. Jadi rumusnya subject, kemudian predikat atau verb, kemudian artikel the, kemudian adjektif, dan diakhiri dengan akhiran est. Tambahkan dengan akhiran est. Ya, di sini meaningnya adalah yang paling. Contohnya, he is the tallest student in the classroom. Artinya dia adalah laki-laki atau dia adalah siswa paling tinggi di kelas. Seperti itu. Dan untuk yang berikutnya, pola yang kedua, adjective with more than one syllable, itu pun sama, kita menambahkan dengan artikel the, kemudian tambahkan most, jadi the most sebelum adjektifnya. Jadi polanya subjek, kemudian predikat, lalu the most, adjektif, seperti itu. Ya, contohnya, he is the most handsome man in the world. For example, ya, dia adalah pria tertampan. Oh, for example, Lee Min Ho is the most handsome man in Korea. For example, seperti itu. Jadi karena handsome itu lebih dari satu syllable atau lebih dari satu suku kata, sehingga kita menggunakan kata the most, yang artinya yang paling, seperti itu. Paham ya? Cukup simple. Dan ada lagi sebetulnya dalam degree of comparison ada bentuk dua parallel comparative sentence, ya. Di sini ada dua kalimat bentuk komparatif tapi dalam satu susunan, ya. Mungkin kalian pernah mendengar seperti ini. Lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat dan lebih baik itu adalah bentuk komparatif. Iya tidak? Nah, di sini sebetulnya dalam translate bahasa Inggrisnya pun lebih mudah. Itu menggunakan tambahan the, ya. The sooner, the better. The sooner the better, lebih cepat lebih baik. Nah, di sini kita menggunakan bantuan artikel the untuk dua paralel komparatif. Ya. Jadi hati-hati untuk dua paralel komparatif ini bentuknya adalah komparatif bukan superlatif.
Walaupun dia menggunakan artikel the, tapi di sini bentuknya adalah komparatif, bukan superlatif. Hati-hati ya, dalam soal TOEFL ini biasanya juga muncul jenis paralel komparatif seperti ini, dan kadang suka terkecoh ya. Siswa juga suka terkecoh dengan adanya artikel the yang dikira ini adalah bentuk superlatif. Akhirnya mereka memilih bentuknya superlatif. Padahal ini adalah bentuk komparatif tapi jenis paralel dan dibantu dengan artikel the. Jadi jangan sampai terkecoh ya. Oke, begitu penjelasan tentang degree of comparison ya. Cukup mudah, ini konsep dasarnya. Silakan kalian kembangkan sendiri, atau kalian misalkan ada pertanyaan mengenai degree of comparison dan juga implementasinya atau pengerjaan dalam soalnya, silakan tulis komen di bawah ya. Oke, cukup sekian dari saya penjelasan tentang degree of comparison kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share link video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat lagi. Oke, I think that's all. See you on my next video. Bye.